wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi bab 13 yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Oke, sama-sama kita lihat apa itu hipotesis sampel besar. Oke, kita akan lihat pertama pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Nah, pertama kita lihat dulu pengertian dari hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Maksudnya apa? Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara mengenai nilai suatu parameter populasi. Misalnya kita menduga bahwa misalnya nih cuaca gelap. Nah, kita menduga bahwa cuaca yang gelap ini pertanda akan hujan. Nah, kita lihat dari ciri-ciri cuaca yang memang agak gelap dan mendung sehingga kita memperkirakan atau menduga bahwa akan terjadinya hujan. Atau mungkin kita melihat prediksi misalnya wah ternyata pemilih dari si A banyak sekali pendukungnya. Jadi kita berhipotesis bahwa kita menduga bahwa si A akan menang dalam pilkada ini. Itu kita lihat berdasarkan hasil survei, tapi pembuktiannya nanti kita akan lihat dengan cara melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Jadi pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk membuktikan hipotesis itu apakah terbukti atau tidak. Nah, untuk membuktikan itu kita menggunakan sampel. Jadi kita gunakan sampel untuk membuktikan apakah hipotesis yang menyatakan nilai parameter populasi itu terbukti atau tidak. Oke, selanjutnya eh prosedur pengujian hipotesis. Nah, ini prosedur pengujian hipotesis. Pertama, kita harus merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Jadi uji statistik ini bisa uji Z, T, F ataupun chi-square. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan daerah keputusan. Yang kelima adalah mengambil keputusan. Oke, kita lihat bersama-sama eh langkah-langkah tersebut. Nah, pertama merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini ada dua, ada yang namanya hipotesis nol, ada yang namanya hipotesis alternatif. Nah, kalau hipotesis nol ini suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Jadi hipotesis ini suatu pernyataan terkait dengan parameter populasi. Perlu diingat kalau ada kata parameter ini menunjukkan populasi. Sedangkan statistik itu menunjukkan sampel. Jadi hipotesis nol ini suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Maksudnya gini, kita menduga bahwa misalnya pilkada ini akan dimenangkan oleh si Z. Nah, itu kita duga dari ciri-ciri atau mungkin dari keadaan yang ada di lapangan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuktikan. Nah, ini untuk membuktikan itu lawan dari hipotesis nol itu adalah hipotesis alternatif atau HA atau ada H1. Nah, hipotesis alternatif itu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Maksudnya apa? Jadi hipotesis 00 itu kita mencari, ingin membuktikan apakah pernyataan hipotesis yang nol bahwa parameter itu benar atau tidak. Nah, kita akan membuktikannya dengan menggunakan hipotesis alternatif dengan menggunakan sampel. Nah, hipotesis alternatif itu diterima jika sampel bisa membuktikan bahwa hipotesis nol itu salah. Yang benar adalah hipotesis alternatif. Selanjutnya, kita akan lihat
menentukan taraf nyata. Nah, taraf nyata itu adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Nah, kita akan lihat. Jadi kalau yang kemarin kita pelajari ada yang namanya confident, ya, ada yang namanya confident yang C. Nah, C itu kan sama dengan 1 dikurangi alfa. Nah, jadi kalau alfa otomatis 1 dikurangi confident, ya, C. Nah, misalnya tingkat kepercayaannya 95%, ya, 95%, maka alfanya adalah 1 dikurangi 0,95, maka alfanya adalah 0,05%, ya, seperti ini ya, arti 0,05%. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat menentukan uji statistik. Nah, uji statistik ini suatu nilai yang kita peroleh dari sampel. Jadi nilai yang kita dapat dari sampel dan kita gunakan untuk memutuskan apakah hipotesis akan diterima atau ditolak. Nah, untuk uji statistik ini, untuk kurva di bawah normal, kita menggunakan rumus Z. Nah, rumus Z itu apa? Ini adalah rumus Z. Jadi Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S. Jadi Z ini adalah nilai Z, X bar itu X rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan standar error dari sampel. Nah, standar error sampel itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Sx sama dengan deviasi dibagi akar N. Apabila deviasi populasi diketahui, jika tidak diketahui kita bisa menggunakan yang itu lagi. Ini udah kita pelajari di bab yang ke-12. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan. Nah, untuk daerah keputusan ini ada dua. Ada daerah keputusan ujinya satu arah, ada daerah keputusan uji dua arah. Nah, kalau keputusan uji satu arah itu apa? Dua arah itu apa? Akan saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kita punya pernyataan, misalnya kalau H 0, jadi kalau H0 ini misalnya mu atau rata-rata ini misalnya lebih kecil sama dengan 0, maka H alternatifnya itu mu lebih besar, lawan dari ini ya, lebih besar dari 0, tapi tidak menggunakan sama dengan di bawah. Atau nah, kalau seperti ini kita ujinya ke kanan. Ujinya ini adalah uji satu arah ke sebelah kanan, ya. Uji ke kanan. Nah, tetapi jika misalnya H0 yang kita lihat, yang ini untuk uji ke kanan ini yang kita lihat itu adalah yang di H alternatif, yang ini H1. Misalnya H0 mu misalnya lebih besar sama dengan 0, maka H alternatif itu adalah mu lebih kecil dari 0. Nah, karena di sini H alternatifnya lebih kecil, maka ini ujinya ke kiri, ya. Ujinya ke kiri. Oke, kita ujinya ke kiri. Nah, ini namanya uji satu arah. Jadi kalau misalnya soalnya pernyataan itu terletak di H0, sedangkan untuk menguji itu terletak di H1. Nah, kalau untuk daerah keputusan uji dua arah itu seperti apa? Misalnya H0 ini misalnya mu sama dengan. Nah, kalau ada sama dengan itu otomatis ujinya dua arah. Kemudian H alternatif lawannya kalau sama dengan, lawannya adalah tidak sama dengan 0. Jadi kalau ada pakai sama dengan, maka ini adalah ujinya adalah uji dua arah. Jadi ujinya yang ke kiri dan yang ke kanan. Jadi ujinya yang sini ke kiri dan ke kanan seperti ini.
Nah, daerah yang tidak diarsir ini daerah tidak menolak H0 atau H0 diterima. Sedangkan daerah yang diarsir ini daerah menolak H0. Oke, kita lihat, lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, contoh uji signifikansi ini menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Misalnya nih, ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah rata-rata investasi lebih kecil dari 13,17%. Maka perumusan hipotesanya menjadi, ingat kata-katanya lebih kecil dari, maka H0 mu lebih kecil dari 13,17. Maka H alternatifnya lawannya mu lebih besar dari 13,17. Jadi lawannya. Nah, untuk tanda lebih kecil sama dengan 0 ini menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih besar itu menunjukkan daerah penerimaan H1. Nah, pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor sebelah kanan. Jadi daerah ujinya sebelah kanan. Dilihat itu di H alternatif. Nah, kemudian misalnya yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Maka H0 mu PA dikurang mu P1 PL itu lebih besar dari 0. Ini harus lebih besar sama dengan, ya, ingat ya, saya bikin salah. Maka alternatif mu PA kurang mu PL lebih kecil lawannya, ya, lebih kecil dari 0. Nah, karena di sini H alternatifnya adalah lebih kecil, maka kita ujinya ke kiri. Maka pengujiannya ke sebelah kiri. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini seperti ini nih. Kayak tadi kan kalau ini mu 1 lebih kecil sama dengan, maka ujinya ini H alternatif mu lebih besar. Maka ujinya ke sebelah kanan ini. Kita ujinya ke sebelah kanan. Nah, daerah yang diarsir ini daerah penolakan H0, sedangkan daerah yang ini yang tidak diarsir ini tidak menolak H0 atau H0 diterima. Kemudian yang gambar B ini lebih besar, ya, lebih besar dari 0, sedangkan H alternatif lebih kecil, ya, lawannya. Maka ini ujinya ke sebelah kiri. Karena H alternatifnya lebih kecil. Daerah yang diarsir, daerah penolakan H0, sedangkan daerah yang tidak diarsir itu tidak menolak H0 atau menerima H0. Ya. Selanjutnya kita akan lihat uji signifikansi. Misalnya ini, ujilah nilai rata-rata sama dengan, nih kalau sama dengan ini otomatis ujinya dua arah, ya. Kalau H0-nya sama dengan mu sama dengan 13,17%, maka H alternatif mu tidak sama dengan 13,17%. Atau misalnya contoh 2, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesanya adalah B H0, B sama dengan 0, maka H alternatif B tidak sama dengan 0. Nah, ini bentuk gambarnya. Jadi karena dia sama dengan, maka ujinya yang ke kiri dan yang ke kanan. Nah, daerah yang tidak diarsir ini daerah tidak menolak H0 atau daerah menerima H0, sedangkan yang arsir itu daerah menolak H0 atau H alternatif yang diterima. Oke, kita lanjut.